Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ibu selalu mengajak anak-anak sekalian berdoa agar supaya kita selalu diberikan kesehatan sehingga proses pembelajaran kita hari ini dapat berlangsung dengan baik walaupun dalam kondisi pandemi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Dengan segala kebesarannya, Allah menciptakan makhluk hidup dengan segala kebutuhannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui proses pembelajaran ini nanti, Ibu mengharapkan anak-anak semua dapat menjelaskan pengertian reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak semua dapat menyebutkan macam-macam reproduksi aseksual pada tumbuhan. Nah, pada proses pembelajaran kali ini, kita hanya akan mempelajari proses atau reproduksi aseksual pada tumbuhan. Nah, di pertemuan berikutnya, baru kita akan mempelajari materi tentang reproduksi seksual pada tumbuhan. Selanjutnya, di sini Ibu menampilkan suatu bagan reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Reproduksi pada tumbuhan ini dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu dapat berreproduksi secara vegetatif dan dapat berreproduksi secara generatif. Nah, tumbuhan yang bereproduksi secara vegetatif artinya tumbuhan itu berkembang biak secara seksual tanpa melalui proses perkawinan. Nah, pada kesempatan kali ini hanya materi khusus mengenai reproduksi aseksual pada tumbuhan. Mungkin anak-anak dapat melihat pada saat ini betapa banyak sekali hasil-hasil dari produk di bidang pertanian yang dihasilkan dari hasil perkembangbiakan secara aseksual. Itu semua dilakukan oleh manusia guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu, sudah pernah membaca apa itu perkembangbiakan secara aseksual. Perkembangbiakan secara aseksual atau reproduksi vegetatif yaitu proses menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses perkawinan, khususnya di sini pada tumbuhan. Nah, fertilisasi itu sendiri anak-anak merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur, di mana pada reproduksi vegetatif ini tidak terjadi proses peleburan melalui fertilisasi. Jadi proses perkembangbiakan vegetatif ini artinya proses reproduksi tanpa melalui proses perkawinan. Nah, mungkin anak-anak sudah ada yang tahu ya, sudah pernah melihat atau memperhatikan di sekeliling rumah atau tempat tinggal kalian. Jadi reproduksi vegetatif ini terbagi menjadi dua. Ada reproduksi vegetatif alami, ada reproduksi vegetatif buatan. Nah, untuk reproduksi vegetatif alami, ini terdiri atas berbagai macam, seperti dengan spora, dengan fragmentasi, umbi lapis, umbi batang, dan stolon. Sedangkan reproduksi atau perkembangbiakan vegetatif buatan ini dapat berlangsung, dapat dilakukan dengan cara stek, mencangkok, menyambung, dan menempel. Selanjutnya, kita akan melihat reproduksi vegetatif alami. Nah, salah satu contohnya reproduksi vegetatif alami dengan spora. Reproduksi dengan spora ini biasanya terjadi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku.
Spora pada tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporangium atau kotak spora. Nah, spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil atau sporofil pada permukaan bawah daun fertil sporofil atau di tepi-tepi daun. Anak-anak sekalian dapat memperhatikan di sekeliling rumah kalian atau di sekeliling tempat tinggal kalian. Kalau kalian ketemu dengan tumbuhan paku, kalian dapat melihat di mana letak spora tersebut. Spora itu terletak di bawah dari daun. Di sana akan nampak adanya kotak spora, adanya spora, ya. Kemudian yang berikutnya, reproduksi vegetatif alami dengan cara fragmentasi. Sebenarnya reproduksi secara fragmentasi atau vegetatif alami ini tidak hanya terjadi pada tumbuh-tumbuhan, ada juga terjadi pada hewan. Nah, khusus di sini kita akan mempelajari proses fragmentasi yang terjadi pada tumbuhan. Nah, fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru. Nah, anak-anak, di sini kalian dapat melihat contohnya proses fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen, misalnya Hydrodictyn sp. Itu salah satu contohnya, ya. Kemudian perkembangbiakan atau reproduksi vegetatif alami dengan tunas. Nah, biasanya tunas ini muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tumbuhan yang sudah tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Nah, pembentukan tunas pada batang ini misalnya bisa terjadi misalnya pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Kemudian pembentukan tunas pada akar. Jadi satu tadi pembentukan tunas pada batang, yang kedua pembentukan tunas pada akar. Nah, pembentukan tunas pada akar misalnya pada tumbuhan cemara, tumbuhan sukun, mungkin anak-anak tahu, dan kesemak. Kemudian yang berikutnya pembentukan tunas pada daun, yaitu pada tumbuhan sosor bebek. Anak-anak tahu semua sosor bebek kan? Banyak terdapat di sekeliling rumah yang ditanam biasanya oleh penduduk, oleh manusia sebagai tanaman hias. Kemudian tunas yang muncul selain pada batang atau tunas dinamakan tunas adventif atau tunas liar, contohnya tadi yaitu tunas pada sosor bebek. Nah, jadi kembali saya ulang, reproduksi alami dengan tunas ini biasanya ada yang muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua, misalnya tumbuhan ini dari akar, batang, dan daun. Jadi pembentukan tunas pada batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Dan yang kedua, pembentukan tunas pada akar, yaitu misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, dan kesemak. Kemudian tunas pada daun pada tumbuhan sosor bebek atau di sini juga disebut dengan tunas adventif. Selanjutnya reproduksi vegetatif atau perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi lapis. Nah, ini banyak kita temui atau kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya diantaranya yang pertama umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Kemudian cirinya lagi, ciri yang pertama itu ya, cirinya umbi lapis itu adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Kemudian yang berikutnya, umbi lapis menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun, berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, itu contohnya. Kemudian ciri yang berikutnya lagi, umbi lapis yang memiliki tunas samping, dalam kurung atau sama dengan anak umbi lapis, yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contohnya yaitu bawang merah daffodil. Jadi contohnya yaitu bawang merah. Jadi contoh tumbuhan yang bereproduksi vegetatif alami dengan umbi lapis yaitu pada bawang. Nah, anak-anak, berikutnya ini ada reproduksi vegetatif alami dengan umbi batang. Nah, mungkin ini merupakan salah satu
contoh tumbuhan yang tidak langka lagi bagi kita, karena biasanya umbinya ini sering kita manfaatkan sebagai bahan makanan kita, yaitu kentang. Nah, umbi batang ini adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang ini berisi cadangan makanan. Jadi pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat antara lain, contohnya ini yaitu pada kentang. Nah, berikutnya ini ada reproduksi vegetatif alami dengan rizom. Rizom adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Nah, pada rizom ini terdapat tunas dan sisi-sisi daun. Jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi induk baru. Nah, rizom ini terdapat pada tumbuhan Zingiberaceae atau dahlia dan beberapa jenis rumput-rumputan dan jahe-jahean, ya. Nah, disinilah contohnya. Jadi saya ulang sekali lagi, reproduksi vegetatif alami dengan rizom. Ini contohnya yaitu jahe, dahlia, kemudian berbagai macam temu, ya, ada temulawak dan sebagainya, dan beberapa jenis rumput-rumputan. Berikutnya itu reproduksi secara vegetatif alami dengan stolon. Stolon itu sama dengan geragi. Nah, stolon ini sering kita lihat pada rumput-rumput liar. Pada rumput-rumput liar yang ada di pekarangan rumah, di hutan-hutan. Ini stolon merupakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah atau di bawah tanah. Panjang stolon ini biasanya bisa bermeter-meter, ya. Di sepanjang stolon akan tumbuh tunas-tunas liar yang kelak pada potongan-potongannya tumbuhan ini akan tumbuh menjadi individu baru. Stolon yang menjulur di atas tanah, misalnya salah satunya contohnya pegagan, kemudian atau centella asiatic. Kemudian ada lagi contohnya strawberry atau Fragaria vesca. Sedangkan yang menjalar di bawah tanah misalnya rumput teki yang banyak sekali terdapat di halaman rumah atau Cyprus rotundus, ya. Nah, jadi reproduksi secara vegetatif alami dengan stolon atau geragi ini salah satu contohnya yaitu pegagan, kemudian stroberi, kemudian rumput teki. Nah, apabila tumbuhan ini dipotong, maka potongan tumbuhan ini nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, selanjutnya ini ada kalau tadi kita sudah mempelajari tentang reproduksi vegetatif alami, nah selanjutnya kita akan mempelajari tentang reproduksi vegetatif buatan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal pembelajaran kita tadi, bahwa pada saat sekarang ini sungguh luar biasa nikmat yang banyak kita terima dari hasil proses perkembangbiakan vegetatif buatan. Dari contohnya seandainya dahulu, ya, saya teringat di zaman sewaktu saya masih kecil, itu saya hanya mengenal mungkin beberapa buah tomat yang saya ketahui pada umumnya dulu adalah tomat-tomat yang kecil seperti buah stroberi. Nah, seperti kita ketahui sekarang ini salah satu contohnya tomat itu sudah kita temui berbagai macam jenisnya. Ada tomat yang bergerigi, ada tomat yang kecil, ada tomat yang besar seperti buah apel. Begitu juga dengan buah-buahan yang lainnya. Sungguh nikmat yang luar biasa dari hasil reproduksi vegetatif buatan yang telah dilakukan dengan berbagai macam cara oleh manusia. Nah, salah satu contohnya reproduksi vegetatif buatan di sini adalah dengan stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku. Misalnya tanaman Hibiscus thaliaceus atau waru, atau Saccharum officinarum atau tebu. Kemudian stek bisa dilakukan pada batang, akar, dan daun. Contoh lainnya mawar dan singkong. Ya.
Nah, kemudian yang berikutnya reproduksi vegetatif buatan, yaitu dengan cara mencangkok. Nah, dengan cara mencangkok, mungkin kalian semua sering melihat ya, bahkan mungkin ada yang sudah pernah mencoba bagaimana cara mencangkok. Nah, mencangkok ini adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah, kemudian dibungkus dengan pembalut sabut atau plastik. Setelah akar tumbuh, batang dipotong, kemudian ditanam. Cangkokan dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil atau tumbuhan-tumbuhan yang berkeping dua. Nah, guna pembuangan pengupasan pada lingkar cabang ini adalah untuk melepas kambium. Dengan terlepasnya kambium tersebut akan memutuskan hubungan antara pohon yang akan kita cangkok, bagian yang kita cangkok, dengan pohon induknya. Sehingga dengan kita kasih media, nanti tumbuhan tersebut akan mengambil makanan dari media yang kita buat, yang kita siapkan. Sehingga nanti tumbuhan ini bisa disiapkan untuk menjadi tumbuhan baru dengan hasil yang sama seperti induknya. Ya. Jadi contohnya misalnya yang bisa dicangkok ini adalah pohon jambu, mangga, nangka, durian, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat reproduksi vegetatif buatan dengan cara mengenten. Mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disemaikan, setelah tumbuh besar yang diinginkan lalu dipotong, disambung dengan potongan cabang, ranting jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya yang berukuran lebih sama. Lalu dibalut, diikat dengan kuat. Contohnya tadi seperti yang pernah Ibu sebutkan tadi, tomat bisa, kemudian kentang, tomat dienten dengan kentang, tomat dan terung, mangga dan kopi serta durian. Itu salah satu contoh tumbuhan yang bisa dilakukan mengenten atau menyambung dengan dua jenis tumbuhan yang berbeda, ya. Kemudian untuk reproduksi vegetatif buatan berikutnya yaitu dengan cara okulasi. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengenten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atasnya hanya diambil mata tunasnya saja. Nah, kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Misalnya tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat. Contohnya durian. Itu ya. Nah, jadi kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan sendiri. Misalnya tadi seperti saya sebutkan tadi, jeruk yang perakaran yang kuat. Nah, contoh lainnya yaitu durian, ya. Kemudian reproduksi vegetatif buatan yang berikutnya yaitu dengan cara merunduk. Nah, merunduk ini adalah anak-anak sekalian, merunduk ini adalah menundukkan cabang batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Nah, jadi pada bagian yang ditimbun tanah tersebut, kemudian akan tumbuh akar. Setelah perakarannya tumbuh kuat, lalu di batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Contohnya yang bisa dirunduk yaitu pohon alamanda, apel, dan melati. Itu salah satu contohnya. Nah, setelah penjelasan dari Ibu tadi, kita dapat mereview ulang, kita dapat mengulang kembali, atau dapat menyimpulkan bersama bahwa proses perkembangbiakan secara vegetatif yaitu proses perkembangbiakan tanpa melalui proses fertilisasi atau tanpa melalui proses perkawinan. Di mana proses perkembangbiakan vegetatif ini dapat terjadi dengan dua cara, yaitu proses vegetatif secara alami, proses vegetatif secara
buatan. Nah, proses vegetatif secara alami diantaranya yaitu dapat berkembang biak dengan spora. Contohnya tadi pada tumbuhan paku dan lumut. Untuk proses perkembangbiakan vegetatif berikutnya yaitu dengan cara fragmentasi. Fragmentasi atau pemotongan bagian badan yang nanti akan tumbuh menjadi induk yang baru. Kemudian contoh reproduksi vegetatif yang berikutnya yaitu dengan cara tunas. Misalnya pada cocor bebek dengan tunas adventif, kemudian dengan tunas akar misalnya pada cemara, sukun, dan kesemek, kemudian pembentukan tunas pada tumbuhan bambu dan pisang. Nah, kemudian vegetatif alami yang lainnya yaitu dengan cara umbi lapis, misalnya pada bawang, umbi batang, misalnya pada kentang. Kemudian dengan cara rizom atau akar yang tebal yang tumbuh di bawah tanah, contohnya misalnya pada jahe, kemudian dahlia, dan beberapa jenis rumput-rumputan. Selanjutnya dengan cara stolon atau geragi yang sering kita lihat di halaman, khususnya di tanah-tanah yang lembab, itu berupa rumput liar yang menjalar. Contohnya misalnya pada rumput teki, kemudian pada stroberi, dan pada tumbuhan pegagan. Kemudian berikutnya kita akan melihat perkembangbiakan vegetatif alami, vegetatif buatan ya. Jadi kalau tadi perkembangbiakan vegetatif alami, sekarang kita melihat kesimpulan dari proses perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu bisa dengan cara menstek, contohnya pada mawar dan singkong, dengan cara mencangkok, contohnya pada pohon jambu dan mangga, kemudian dengan cara mengenten, misalnya pada tomat, kentang, tomat dan terung, mangga, kopi dan durian. Kemudian dengan cara okulasi, misalnya pada tumbuhan jeruk dan durian. Kemudian dengan cara merunduk atau dengan cara menundukkan cabang batang dengan cara ditutup oleh dengan tanah, contohnya pada alamanda, apel, dan melati. Jadi hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Seandainya anak-anak belum dapat memahami semua atau ada pada bagian-bagian tertentu yang belum bisa dapat dipahami, nanti anak-anak bisa menanyakan langsung dengan Ibu melalui link yang sudah kita sediakan pada grup kita, dan Ibu meminta anak-anak untuk lebih memahami kembali dengan lebih banyak lagi belajar mengulang materi di rumah. Kemudian Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk materi ini tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Di sini Ibu memberikan tugas mandiri di rumah. Ibu menginginkan kalian membuat salah satu contoh produk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Misalnya, kalian boleh mengenten, kalian boleh mencangkok, kalian boleh merunduk, atau kalian boleh menstek. Nah, masing-masing kalian membuat satu sampel di rumah, bisa bertanya dengan kawan-kawannya, bisa bertanya dengan orang tuanya, atau bisa bertanya langsung dengan saya melalui grup kita. Nah, nanti hasil dari yang kalian kerjakan ini bisa kita lihat bersama, bisa kita kumpulkan 3 bulan ke depan. Selanjutnya, setelah pembelajaran ini nanti Ibu akan memberikan tugas pada kalian yang nanti akan Ibu kirimkan. Begitu juga dengan kalian akan mengirimkan hasil tugas yang saya berikan ini ke link yang sudah kita miliki bersama. Selanjutnya hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini kalian dapat menerima dengan baik. Kemudian kita dapat melakukan aktivitas pembelajaran berikutnya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.